Hai Sobat Buku, bertemu kembali di channel Buku Spiritual. Kali ini kita akan mereview singkat buku Brahma Sutra Pengetahuan Tentang Ketuhanan oleh Swami Wireswarananda, diterbitkan oleh penerbit Paramita Surabaya. Kitab ini memakai hardcover berwarna biru tua. Kitab ini setebal 524 halaman, jadi cukup tebal. Ukuran kertas 14,5 x 20,5 cm. Diterbitkan oleh Paramita Surabaya tahun 2004. Kita lihat apa saja isi dari buku ini. Ada 6 sifat filsafat, sutra, Brahma Sutra, pengarang sutra dan waktunya, para pemberi komentar dari Brahma Sutra, penafsiran Sankara mengenai sutra, Sutra 2 menunjuk kepada Brahman yang nirguna, apakah Brahman penyebab sesungguhnya dari dunia, apakah Badarayana menerima pandangan Pancaratra, sifat sejati dari jiwa, apakah Brahman dengan atau tanpa atribut, Mayawada dalam Upanishad, 2 macam pengetahuan tentang Brahman, tafsiran Sankara dibenarkan oleh Gita, kesimpulan. Kemudian Adhyasa atau penumpangan, batasan Adhyasa. Batasan Adhyasa menurut aliran pemikiran lain. Kemudian bab 1 tentang Samanwaya Adhyaya. Di bagian 1, penyelidikan ke dalam Brahman dan persyaratannya. Batasan mengenai Brahman, Brahman yang hanya dapat diketahui melalui kitab suci. Brahman adalah topik utama dari semua naskah Vedanta. Penyebab pertama, prinsip cerdas, mengenai sang diri yang mengandung kebahagiaan, pribadi pada matahari dan dalam mata adalah Brahman. Kata akasa harus dipahami sebagai Brahman. Kata prana harus dipahami sebagai Brahman. Kata sinar harus dipahami sebagai Brahman. Perintah indera kepada Pratardana. Bagian 2. Pribadi yang mengandung pikiran adalah Brahman. Penyantap adalah Brahman. Keduanya yang telah memasuki guha hati adalah roh individual dan Brahman. Pribadi dalam mata adalah Brahman. Penguasa batin adalah Brahman. Yang tidak dapat dilihat adalah Brahman. Vaiswanara adalah Brahman. Bagian ketiga, tempat bersandar dari surga, bumi, dan lain-lain adalah Brahman. Bhuman adalah Brahman. Akshara adalah Brahman. Pribadi tertinggi yang dimeditasikan adalah Brahman tertinggi. Akasa kecil adalah Brahman. Yang bersinar, apapun yang lain bersinar adalah Brahman. Pribadi sebesar jempol adalah Brahman. Hak dewata untuk mempelajari dewa. Hak golongan sudra untuk mempelajari Weda dibicarakan. Prana yang membuat semuanya gemetar adalah Brahman. Cahaya adalah Brahman. Akasa menampakkan nama dan bentuk adalah Brahman. Sang diri yang mengandung pengetahuan bukan roh individual tetapi Brahman. Bagian 4. Mahat dan avyakta dari kata Upanishad tidak mengacu pada kategori Sankhya. Aja yang berwarna 3 dalam Svetaswatara Upanishad bukan pradana dari Sankhya. 3 macam manusia dari Brihadaranyaka Upanishad bukan 25 kategori dari Sankhya. Tidak ada pertentangan dalam kitab suci mengenai kenyataan bahwa Brahman adalah penyebab utama. Yang menciptakan matahari, bulan, dan lain-lain adalah Brahman dan bukan prana atau daya vital atau roh individual. Sang diri yang harus dilihat melalui mendengar dan lain-lain adalah Brahman. Brahman juga merupakan penyebab material dari dunia. Argumen yang menolak Samkhya juga menolak yang lainnya. Bab kedua, Aviroda Adhyaya, bagian 1. Penolakan atas smriti yang tidak didasarkan atas sruti, penolakan atas filsafat yoga,
Brahman, walaupun dengan sifat yang berbeda dari dunia, tetap saja sebagai penyebab. Garis penalaran yang menolak ajaran Samkhya juga berlaku terhadap yang lainnya seperti kelompok Nayayika atau atomik. Perbedaan antara penikmat dengan yang dinikmati tak bertentangan dengan kebenaran tunggal. Tiada beda akibat dari penyebab. Penolakan atas sanggahan bahwa bila Brahman adalah penyebab dunia, maka dia dan jiwa yang sebenarnya satu. Brahman tentu bertanggung jawab atas munculnya kejahatan. Brahman walaupun tidak memiliki material dan instrumen, tapi tetap saja menjadi penyebab dunia. Brahman walaupun tanpa bagian, tetap menjadi penyebab material dari dunia. Kekuatan maya dari Brahman ditetapkan. Penciptaan oleh Brahman tak memiliki motif di belakangnya, kecuali dorongan untuk bermain. Sikap memihak dan kejam tidak dapat dikenakan pada Brahman. Brahman memiliki semua atribut yang perlu untuk penciptaan. Bagian 2. Penolakan atas teori Samkhya bahwa pradana adalah penyebab pertama. Penolakan terhadap sanggahan pandangan Vaisesika terhadap Brahman sebagai penyebab pertama. Penolakan terhadap teori atomik dari Vaisesika. Penolakan terhadap pengikut realis dari Buddha. Penolakan terhadap ajaran idealis dari Buddha. Penolakan terhadap ajaran Jaina. Penolakan atas ajaran bahwa Tuhan hanya sebagai penyebab efektif dan bukan penyebab material dari dunia ini. Penolakan terhadap aliran pemikiran Bhagavata atau Pancharatra. Bagian ketiga, akasa tak abadi melainkan tercipta. Udara muncul dari akasa. Brahman tidak diciptakan. Api diciptakan dari udara. Air diciptakan dari api. Tanah diciptakan dari air. Brahman sebagai prinsip kreatif yang bersemayam pada unsur pendahulunya merupakan penyebab dari unsur berikutnya dalam urutan penciptaan. Penyerapan kembali terjadi atas urutan yang berlawanan dengan penciptaan. Penyebutan pikiran, budi, dan organ tubuh tak bertentangan dengan urutan penciptaan dan peleburan, sebab hal ini merupakan hasil dari unsur-unsur. Kelahiran dan kematian utamanya membicarakan tentang badan dan secara pengandaian tentang roh. Roh individual adalah permanen, abadi, dan lain-lain. Sifat dari roh individual adalah kecerdasan. Ukuran dari roh individual adalah pelaku. Roh adalah pelaku selama dia dihubungkan dengan upadi. Roh dalam kegiatannya tergantung pada yang kuasa. Hubungan roh individual dengan Brahman. Bagian 4. Anggota badan dihasilkan dari Brahman. Jumlah anggota tubuh. Anggota kecil sekali ukurannya. Prana utama juga dihasilkan dari Brahman. Prana utama berbeda dengan udara dan fungsi-fungsi indera. Kecilnya daya vital. Dewata yang mengepalai organ tubuh. Anggota badan adalah prinsip mandiri dan bukan modus dari prana utama. Evolusi dari nama dan bentuk adalah pekerjaan yang kuasa dan bukan roh individual. Bab 3. Sadhana Adhyaya. Bagian 1. Roh ketika melepaskan diri dari badan pada saat kematian dibungkus oleh partikel sangat halus dari unsur-unsur kasar. Roh yang turun dari surga memiliki sisa karma yang menentukan kelahirannya. Nasib setelah kematian roh yang perbuatannya tidak memberinya hak untuk pergi ke dunia bulan. Roh ketika turun dari bulan tak menjadi identik dengan akasa dan lain-lain, tetapi akan mencapai sifat yang sama. Keseluruhan turunnya roh hanya mengambil waktu yang singkat saja. Ketika roh memasuki tanaman dan lain-lain, mereka hanya dihubungkan dengan tak ikut serta dalam hidup mereka. Bagian 2. Roh dalam keadaan bermimpi, roh dalam keadaan tidur lelap, roh yang sama kembali dari sushupti, sifat dari keadaan pingsan, sifat dari Brahman tertinggi, bukan ini, bukan ini. Dalam Brihadaranyaka 236 menolak pandangan mengenai bentuk kasar dan halus dari Brahman yang diberikan dalam Brihadaranyaka 231 dan bukan Brahman sendiri. Brahman adalah satu, tiada duanya. Dan pernyataan bahwa ada sesuatu yang lain hanya kiasan saja atau metaforsial. Iswara sebagai pemberi hasil dari perbuatan. Bagian 3.
Widya yang identik atau berbentuk sama yang terdapat dalam kitab suci atau dalam resensi yang berbeda dari kitab suci adalah satu widya. Kekhasan widya identik yang disebutkan dalam berbagai tempat atau sakha akan digabungkan menjadi satu meditasi saja. Widya yang benar-benar memiliki topik bahasan yang berbeda adalah terpisah walaupun dalam berbagai hal juga ada kesamaannya. Mengkhususkan Om dari Udgita Widya adalah tepat sebab Om umum dalam semua Weda. Kesatuan Prana Widya dalam semua meditasi pada Brahman seperti kebahagiaan dan lain-lain yang menjelaskan sifatnya, semuanya harus digabung dalam satu meditasi dan bukan yang lainnya. Hanya bertujuan untuk mengajarkan bahwa sang diri lebih tinggi dari apapun. Sang diri yang dimaksud adalah sang diri tertinggi sehingga semua atribut sang diri yang diberikan di tempat lain harus dimasukkan dalam meditasi Aitarayaka. Membersihkan mulut tak dilarang dalam prana widya, melainkan hanya berpikir mengenai air sebagai pembungkus luar dari prana. Widya dalam sakha yang sama, identik atau serupa, harus digabung sebab semuanya adalah satu. Nama Ahar dan Aham dari Brahman tertinggi sebagai yang bersemayam pada matahari dan pada mata kanan secara berturut-turut yang diberikan dalam Brihadayaka 512 tidak dapat digabung sebab keduanya merupakan widya terpisah. Atribut Brahman yang disebutkan dalam Ranayaniya Kila tidak dapat dipertimbangkan dalam hubungannya dengan Brahma Widya lain, misalnya Sandilya Widya, sebab yang pertama itu adalah Widya mandiri karena persemayaman Brahman yang berbeda. Purusa Widya dalam Chandogya dan Taitriya tidak sama. Mantra lepas seperti menghujam seluruh badan musuh dan lain-lain, dan upacara kurban yang disebutkan dalam Upanishad tertentu tidak membentuk bagian dari Brahma Widya yang dimaksud dalam Upanishad. Pernyataan yang dibuat dalam salah satu naskah bahwa perbuatan baik dan buruk dari seorang yang telah mencapai pengetahuan akan pergi masing-masing pada teman dan musuhnya adalah benar untuk seluruh naskah, di mana pelepasan karma baik dan buruk oleh orang semacam itu disebutkan. Melepaskan yang baik dan yang buruk oleh yang mengetahui Brahman berlangsung pada saat meninggal dan bukan ketika dalam perjalanan menuju Brahma Loka. Yang mengetahui saguna Brahman sajalah yang pergi melalui jalan para dewa setelah kematian dan bukan yang mengetahui nirguna Brahman. Semua pemuja saguna Brahman mengadakan perjalanan setelah kematian melalui jalan para dewa menuju Brahma Loka. Dan bukan hanya mereka yang memahami Pancagni Widya dan lain-lain, di mana jalan seperti itu secara khusus disebutkan. Roh sempurna mungkin terlahir kembali untuk pemenuhan beberapa tugas ilahi. Atribut negatif dari Brahman yang disebutkan dalam berbagai naskah harus digabung dalam semua meditasi pada Brahman. Mandaka 311, kata 131 membentuk satu widya. Brihadaranyaka 341 dan 351 membentuk satu widya. Shruti memerintahkan meditasi timbal balik dalam Aitreya 2246 dan bukan hanya satu jalan. Brihadaranyaka 541 dan 552 menjelaskan satu widya mengenai Satya Brahman. Atribut yang disebutkan dalam Chandogya 811 dan Brihadaranyaka 4411 harus digabung atas dasar persamaan dari sejumlah gambaran sifat umum yang dijelaskan pada kedua naskah. Pranagnihotra tidak perlu dilakukan pada saat puasa. Upasana yang disebutkan dalam hubungannya dengan upacara korban tertentu bukan bagian dari hal tersebut sehingga tak secara terpisah tidak terkait dengan hal itu. Meditasi pada wayu dan prana harus dibuat terpisah walaupun pada inti kesatuan dari keduanya. Api Agni Rahasya dalam Brihadaranyaka bukan bagian dari suatu kegiatan upacara kurban tetapi membentuk satu widya terpisah. Sang diri adalah kesatuan terpisah dari badan. Upasana yang terkait dengan kegiatan ritual misalnya Udgita Upasana berlaku untuk semua sakha.
Waiswanara Upasana adalah satu keseluruhan dari Upasana. Berbagai widya seperti Sandilya Widya, Dahara Widya, dan lain-lain harus dibiarkan terpisah dan juga tidak digabung menjadi satu keseluruhan Upasana. Di antara widya yang berhubungan dengan Brahman, yang mana saja dapat dipilih sesuai dengan pilihan seseorang. Meditasi yang berakibat pada keinginan tertentu mungkin atau tidak mungkin digabung sesuai dengan kemauan masing-masing. Meditasi yang terkait dengan anggota dari kegiatan ritual dapat digabung atau tidak sesuai dengan keinginannya. Bagian 4, pengetahuan tentang Brahman mandiri dari kegiatan ritual. Samnyasin diuraikan oleh kitab suci. Penyatuan kitab suci seperti dalam Chandogya 113 yang mengacu pada widya bukan hanya sekedar pemuliaan saja tetapi memerintahkan meditasi. Cerita yang direkam dalam kitab-kitab Upanishad bukan untuk tujuan pariplawa, sehingga tidak membentuk bagian dari kegiatan ritual yang dimaksudkan untuk pemuliaan widya yang diajarkan di sana. Golongan Shannyasin tidak perlu melakukan kegiatan ritualistik karena pengetahuan memenuhi keinginan seperti itu. Akan tetapi kegiatan kerja yang diuraikan kitab suci sangat berguna karena merupakan cara tak langsung menuju pengetahuan. Pembatasan mengenai makanan dapat ditiadakan hanya bila mana kehidupan dipertaruhkan. Kewajiban asrama harus dilaksanakan walaupun seseorang tidak menginginkan pengetahuan. Mereka yang berdiri di antara kedua asrama juga berhak untuk memperoleh pengetahuan. Mereka yang telah bersumpah untuk selibat selama hidup atau sannyasa tak dapat kembali pada tahap hidup terdahulunya. Penebusan dosa bagi mereka yang melanggar sumpah selibat seumur hidup. Selibat seumur hidup yang melanggar sumpahnya harus dikucilkan oleh masyarakat. Meditasi yang terkait dengan bagian kegiatan kurban yang lebih rendah harus diselesaikan oleh seorang pendeta dan bukan oleh pelaksana upacara kurban. Dalam Brihadaranyaka Upanishad 351, kesenangan akan perenungan diperintahkan di samping pencarian pengetahuan dan keadaan seperti anak kecil. Keadaan seperti anak-anak berarti keadaan tanpa dosa, yang terbebas dari kemarahan, nafsu, dan lain-lain. Waktu penciptaan pengetahuan ketika widya dilaksanakan. Tidak ada perbedaan dalam pembebasan, yaitu dalam pengenalan Brahman. Ini salah satu jenis dalam semua kasus. Bab 4, Phaladhyaya, bagian 1. Meditasi pada Atman seperti yang diperintahkan pada kitab suci harus diulang-ulang hingga pengetahuan dicapai. Dalam meditasi pada Brahman tertinggi, yang meditasi harus membayangkannya sebagai identik dirinya. Di mana lambang Brahman dipakai untuk meditasi, yang bermeditasi tidak membayangkan sebagai identik dengannya. Dalam meditasi pada lambang, yang dilakukan harus dipandang sebagai Brahman dan bukan cara sebaliknya. Dalam meditasi pada bagian dari kegiatan kurban, gagasan ilahi harus ditumpangkan pada bagian itu dan bukan sebaliknya. Seseorang harus bermeditasi sambil duduk. Mengenai meditasi tidak ada batasan tentang tempat. Meditasi harus dilakukan sampai mati. Pengetahuan Brahman membebaskan seseorang dari akibat perbuatan jahat masa lalu maupun yang akan datang. Perbuatan baik juga menghentikan akibatnya pada yang mengetahui Brahman. Hanya perbuatan-perbuatan yang belum membuahkan hasil saja yang dihancurkan oleh pengetahuan dan bukan yang telah menghasilkan buahnya. Akan tetapi perbuatan-perbuatan wajib dikecualikan dari yang disebutkan dalam topik 10. Kegiatan kurban yang tidak digabungkan dengan pengetahuan dan meditasi juga membantu pemunculan dari pengetahuan. Dengan habisnya prarabdha karma melalui kenikmatan yang mengetahui Brahman mencapai persatuan dengannya. Bagian 2, pada saat kematian, fungsi organ tubuh bersatu dalam pikiran. Fungsi bersikaran bersatu dalam prana. Fungsi daya vital bergabung dalam roh individual. Cara perjalanan dari badan sampai pada jalannya sama baik untuk mengetahui saguna Brahman maupun untuk orang biasa. Bergabungnya api dan lain-lain pada saat kematian dalam Dewata Agung bukan penggabungan mutlak. Prana dari
yang mengetahui nirguna Brahman tidak meninggalkan badan pada saat kematian. Organ dalam dari mereka yang mengetahui nirguna Brahman akan bergabung dengannya saat kematian. Digit atau kala dari mereka yang mengetahui nirguna Brahman akan mencapai ketiada perbedaan mutlak dengan Brahman pada saat kematian. Roh yang mengetahui saguna Brahman menuju hati pada saat kematian dan dari sana menuju susumna. Roh dari yang mengetahui saguna Brahman mengikuti berkas sinar matahari setelah kematian dan pergi menuju Brahma Loka. Roh yang mengetahui saguna Brahman pergi ke Brahma Loka walaupun ia meninggal selama perjalanan matahari ke selatan. Bagian 3, jalan yang terkait dengan para dewa yang dimulai dengan nyala api hanya satu-satunya jalan menuju Brahma Loka. Roh yang meninggal mencapai dewata tahun dan kemudian dewata udara. Sesudah mencapai dewata yang sama dengan kilat, sang roh mencapai dunia Waruna. Nyala yang disebutkan dalam naskah yang menggambarkan jalan para dewa, berarti dewata yang disamakan dengan nyala api dan lain-lain, yang menuntun sang roh secara bertahap hingga Brahmaloka dicapai. Brahman yang tuju sang roh dari yang meninggal dengan melalui jalan para dewa adalah Saguna Brahman. Hanya mereka yang telah memuja Saguna Brahman tanpa lambang akan mencapai Brahma Loka. Bagian 4, roh yang bebas tidak mencari apapun, tapi hanya mewujudkan sifat sejatinya. Hubungan antara roh bebas dengan Brahman adalah menyatu tanpa pemisahan. Karakteristik roh yang mencapai nirguna Brahman. Roh yang telah mencapai Saguna Brahman mempengaruhi keinginannya hanya dengan kehendak semata. Roh bebas yang telah mencapai Brahma Loka akan tetap ada dengan atau tanpa badan sesuai dengan kemauannya sendiri. Roh bebas yang telah mencapai Saguna Brahman dapat menghidupkan beberapa badan pada saat bersamaan. Roh yang terbebas setelah mencapai Brahma Loka memiliki semua daya kekuatan ilahi kecuali daya untuk mencipta. Demikian isi kitab yang sangat tebal ini dan sangat lengkap, kitab Brahma Sutra. Jika video ini dirasa bermanfaat, mohon support, like, dan subscribe-nya. Jika ingin membeli buku ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di video ini atau di deskripsi video ini. Sampai jumpa di review buku berikutnya.